Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas permainan dari Arjun Erigaisi melawan Gukesh Domaraju. Yes, derby India terjadi di ajang Norway Chess 2025, turnamen catur terkuat guys. Nah teman-teman, setelah kalah di babak pertama, Gukesh Domaraju melawan Magnus Carlsen. Di babak kedua mendapat lawan tangguh lagi, rekan senegaranya Arjun Erigaisi yang saat ini berada pada posisi nomor 3 dunia secara live rating. Teman-teman, langsung aja kita bahas gamenya. Ini partai yang sangat menarik untuk kita ikuti. Jangan lupa like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess buat dapetin konten eksklusif dari RL Chess, biar kalian makin jago main catur. Arjun memulai dengan langkah D4, catur klasik formatnya. Kuda ke petak F6, putih C4, hitam E6, putih kuda C3, bishop ke petak B4. Ini adalah pembukaan Nimzo Indian Defense, teman-teman. Ciri khasnya posisi seperti ini. Ya, kemudian G3 dimainkan oleh Arjun, Romanisin Kasparov System, G3. Selain G3, pada pembukaan Nimzo Indian Defense, teman-teman, paling banyak dimainkan itu variasi menteri ke petak C2 atau E3. Ya, ada juga variasi A3, bahkan F3. Kali ini kita belajar Romanisin Kasparov System dari game ini. Hitam melanjutkan dengan langkah rokade pendek, putih bishop ke petak G2, dan hitam mainkan langkah D5. Putih menjawab dengan langkah berikutnya, yaitu A3. Nah, ini menarik teman-teman, karena dalam riwayat permainan, kebanyakan pemain akan memilih kuda ke petak F3. A3 ini pilihan ketiga teman-teman, yang paling populer. Nah, bisa jadi ini adalah persiapan dari Arjun Erigaisi. A3, bishop makan kuda, kemudian dimakan balik dengan pion, dan hitam mendapatkan pion di petak C4. Satu pion didapatkan oleh Gukesh Domaraju, tapi putih punya advantage, yaitu sepasang gajah, dan juga bisa setup dua pion center. A4 dimulai oleh Arjun, kemudian Gukesh C5, putih bishop ke petak A3, hitam menteri ke petak A5, balas ancam. Kemudian putih queen ke petak C2, pion D4. Kalau dihitung sekilas ya, bisa dimakan, tapi ada tipuan bishop B4. Kemudian apabila mundur, baru makan rook di petak F8. Rugi buat hitam. Hitam mainkan rook ke petak D8, putih mengambil pion dengan bishop. Kemudian hitam kuda ke petak A6, putih bishop ke petak E7, hitam mainkan rook makan pion D4. Tidak bisa dimakan balik oleh putih karena pin dari queen di petak A5. Putih mengeluarkan kuda, kemudian hitam mundur rook D7. Putih melakukan pertukaran bishop dan kuda, dimakan balik, dan putih lakukan manuver kuda ke petak D2, langkah ke-15. Mengancam pion C4, langsung dijaga taktis oleh hitam. Putih mendorong A5 untuk mencegah B6 dilakukan, walaupun belum bisa ya. Tapi ini adalah permainan posisional. Hitam menggeser benteng ke petak B8, putih lanjutkan dengan rokade, dan hitam B5. Putih melakukan end passen, langkah spesial dalam permainan catur, dimakan balik dengan pion. Langkah ke-19, putih kuda E4 mengancam pion F6, raja G7, dan G4. G4 langkah yang sangat menarik ya, idenya untuk memperkuat posisi kuda di petak E4 dan makin membuat pion F6 menjadi lemah. Tidak kehilangan akal, Gukesh coba menawarkan pertukaran kuda, jelas ditolak oleh Arjun, tetap menjaga kudanya. Berpindah ke petak G3, hitam menaruh queen di petak center. Kemudian putih mainkan rook A ke petak D1, hitam B5. Kita tahu nih teman-teman, dari mana letak keunggulan putih? Kenapa putih dianggap unggul? Karena secara struktur pion ini jadi masalah guys. Secara posisi juga rajanya terekspos. Dan dengan langkah kuda G3 ini, hitam harus hati-hati karena sewaktu-waktu putih bisa mainkan manuver kuda ke petak H5. Arjun sepertinya menunggu momentum itu untuk kapan saatnya tepat untuk mainkan kuda H5. Dia mulai mengancam dulu dengan F4. Hitam melakukan skak. Raja geser ke petak H1. Pertukaran benteng dilakukan oleh hitam. Dimakan lagi dengan queen. Yes, masalah bagi hitam selain posisi adalah posisi di sayap raja ya. Adalah perkembangan perwiranya nih. Rook di petak B8 dan bishop di petak C8. Ya, belum bisa mainkan langkah bishop ke petak B7 karena akan membuat putih unggul dengan queen ke petak D6. Apabila terjadi pertukaran bishop dan kemudian rook ke petak C8, putih memiliki jawaban rook ke petak F4 dan dilanjutkan dengan kuda H5. Ini bahaya, teman-teman.
Akhirnya Gukes memilih kuda mundur ke petak D7. Ya. Kemudian putih mengancam dengan bishop. Hitam mainkan langkah salah, rook ke petak B6, blunder. Sebenarnya ancaman bishop ke petak C6 juga percuma ya. Ini ancaman yang sebenarnya kalau dapat kuda pun putih akan blunder. Jadi harusnya hitam mainkan langkah B4. Apabila dimakan kudanya maka bishop B7 harus ditutup. Dan ini ujungnya akan bisa menang buat hitam. Ya, sayang sekali Gukes karena time pressure ya, waktunya cukup jauh. Dia mainkan langkah benteng B6. Kesalahan terjadi dan kemudian putih menghukum dengan kuda H5, raja ke petak H8. Kira-kira apa langkah lanjutannya guys? Ya, naikkan benteng ke petak F3 dulu mengancam queen, queen mundur ke petak C5 dan baru dimakan kuda. Walaupun hitam di sini bisa mainkan rook ke petak D6, putih bisa menghindar dengan queen ke petak S1. Dan apabila dimakan bishop makan bishop, maka queen ke petak H4 akan jadi ancaman yang berbahaya, ya. Walaupun ada skak seperti ini. Nah, ya. Akhirnya hitam di sini lebih memilih bishop ke petak B7 dulu, putih E4. Kemudian rook makan bishop, putih dapatkan pion, unggul 1 pion. Hitam rook ke petak D3. Kemudian putih queen ke petak H4, hitam raja ke petak G7 menghindari checkmate. Ya, sayang sekali Arjun sepertinya terpancing untuk menjatuhkan waktu dari Gukes yang 3 menit ya. Karena tambahan waktunya hanya 10 detik, itu pun di langkah ke-41, sementara ini baru 33 langkah. Arjun lebih memilih tukar benteng. Kemudian dia mainkan langkah kuda H5 skak. Hitam raja G8. Kemudian putih skak D8, ditutup lagi. Dan langsung mengambil queen D3. Hitam gantian menyerang dengan F5, manfaatkan ancaman diagonal bishop. Putih queen D7. Hitam bishop makan E4, putih raja G1. Hitam bishop D5 menjaga pion. Apabila queen ke petak C5 dilakukan, maka di sini king F1 guys. Jadi aman-aman aja. Bishop D5 dimainkan oleh hitam, putih di sini melakukan kesalahan, harusnya menteri makan B5. Apabila dimakan kemudian dilanjutkan dengan C4, nanti bisa queen ke petak G5. Ya, tinggal 16 detik waktu lawannya. Jadi dia ingin menjatuhkan waktu lawan dan ternyata itu bukan pilihan yang bagus. Pion makan F5, queen ke petak C5, raja F1 langkah ke-41, hitam bishop C4. Kemudian putih raja G2, hitam menukar queen dengan queen D5, pertukaran terjadi. Kemudian dimakan lagi dengan pion. Kemudian putih raja F3, hitam mendorong D4, dimakan. Kemudian hitam mendorong B4, putih raja E3, hitam mainkan raja F7. Putih kuda G3, hitam mainkan langkah raja E7. Kemudian putih mainkan raja D2, langkah ke-48 di saat kita mengira ini akan terjadi remis ya. Tapi lagi-lagi kesalahan dan blunder besar dilakukan oleh Gukes dengan raja D6. Putih kuda ke petak E4 skak, raja ke petak D5, dan raja ke petak E3. Hitam mainkan langkah B3. Dan pada posisi yang sudah unggul, sayang kuda C3 tidak dimainkan. Dia lebih memilih F6. Kemudian gamenya jadi seimbang lagi. Jadi ini menarik guys. F5 dimainkan. Kemudian raja mundur ke petak D7. Karena kalau dimakan kena fork ya, kuda D6. Raja ke petak D2. Kemudian hitam mainkan B2, kuda ke petak C5 skak. Hitam mainkan raja E8, raja C2, raja F7. Putih makan dan hitam melakukan blunder dengan bishop ke petak F1. Harusnya bishop D5. Ya, bishop E1. Apa hukumannya? Putih langkah ke-57 bisa kuda E4, hitam bishop ke petak G2, kuda G3. Makan F6, H4 mencegah raja G5, hitam bishop D5, 3 pion lawan 1 pion, raja C3. Raja E7, raja D3, kemudian raja D6, kuda E4, Gukes Domaraju. Sekali lagi penyerah dengan partai catur klasik. Game yang sangat luar biasa ya teman-teman. Sangat naik turun ya, seperti roller coaster ya. Putih sempat unggul, terus jadi imbang lagi, sempat unggul lagi, dan jadi unggul lagi. Kalau udah 2 kali terjadi, nah itu biasanya tidak selamat ya teman-teman.
Karena dia bukan kameramen. Kalau kameramen selalu selamat. Jokes. Ya teman-teman, kadang-kadang bermain catur ya seperti itu. Apa yang membuat hasil menang dan kalah adalah blunder ya. Seperti kata Tartakower, blunder itu udah pasti akan terjadi di permainan catur, tinggal kita aja menemukannya. Nah, kenapa Gukes Domaraju endgame-nya seperti kelihatan payah banget ya? Ini karena faktor waktu juga sih guys. Tinggal detikan ya. Dan menantangnya di turnamen Norway Chess ini tambahan waktunya hanya 10 detik. Jadi nggak terlalu berasa. Kalau sebelumnya kan 30 detik ya di turnamen lainnya. Itu yang terjadi berkat kemenangan ini. Arjun Erigaisi ya berada pada papan atas, penempel Hikaru Nakamura dengan poin yang sama, 4,5 poin. Jadi kalau menang catur klasik dapat 3 poin. Kalau menang Armageddon Game 1,5 poin, dan yang kalah Armageddon Game 1 poin. Diikuti oleh Magnus ya. Magnus 1 kali menang catur klasik melawan Gukes dan 1 kali kalah di Armageddon Game. Jadwalnya nanti malam Caruana akan bertemu Arjun, Magnus akan bertemu dengan Wei, Gukes bertemu Hikaru. Teman-teman, jangan lupa saksikan jam 21.40 hanya di YouTube RL Chess. Apa komentar kalian guys? Coba kasih paham.